Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku
sebagai penyembahanku. Inilah kerinduan kami Tuhan, membawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu sebagai syukur kepada Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami merenungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 35 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah, itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota. Semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak. Dan dari suku yang sedikit jumlahnya, haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Amin. Bapak Ibu, suku Lewi merupakan suku yang dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Mereka tidak diberi tanah pusaka atau tanah perjanjian seperti 11 suku Israel yang lain. Oleh sebab itu, sejak awal sebelum umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah mengatur dan memerintahkan supaya umatnya melalui Musa memberikan sebagian dari tanah milik mereka, yaitu kota-kota di mana di sekelilingnya ada tanah penggembalaan, berjumlah 48 kota dari setiap suku, di mana 6 diantaranya dikhususkan sebagai kota perlindungan. Kota perlindungan adalah kota di mana imam-imam tinggal di sana. Bila ada perseteruan di antara umat dan terjadi ada yang terbunuh, pembunuh itu boleh lari ke kota perlindungan untuk menunggu perkaranya diadili oleh imam, sehingga dia tidak mendapat penghakiman dari umat sampai perkaranya dijelaskan. Selama ia ada di kota perlindungan itu, siapapun tidak boleh menjamahnya. Dia dalam perlindungan Tuhan melalui imam untuk mendapat keadilan sesuai perkara sesungguhnya. Selain daripada 6 kota perlindungan, ada 42 kota yang lain yang menjadi tempat tinggal suku Lewi dan juga menjadi
tanah-tanah sekitarnya sebagai tanah penggembalaan. Tanah-tanah penggembalaan ini untuk merawat dan mengembangkan ternak-ternak kambing, domba, lembu yang diperlukan untuk umat Israel mempersembahkan korban di ibadah-ibadah mereka. Jadi suku Lewi ini tidak hanya menjalankan pelayanan di tempat ibadah, tetapi juga sehari-hari mereka menggembalakan kambing, domba, lembu untuk keperluan ibadah. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa harus menyediakan kota-kota bagi suku Lewi dan tanah penggembalaan adalah karena Tuhan mau umat Tuhan hidup taat menjalankan ibadahnya, sehingga segala keperluan ibadah harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Untuk itulah suku Lewi dipilih dan harus difasilitasi. Selain daripada itu, untuk menjaga kebenaran dan keadilan melalui kota-kota perlindungan di mana seseorang boleh memperjuangkan perkaranya. Sekali lagi, oleh sebab itu, suku Lewi harus difasilitasi. Bangsa Israel harus memberi persembahan kepada Tuhan, dan hal itu dilakukan melalui suku Lewi sebagai pengelola pelayanan di Bait Allah. Karenanya, apapun yang dimiliki oleh umat Tuhan harus ada bagian yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga kita saat ini Bapak Ibu. Setiap uang, harta, tanah, atau apapun yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya. Sesungguhnya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka ada bagian yang harus kita serahkan agar pelayanan Tuhan dapat terus dikerjakan. Siapa orang-orang Lewi di zaman kita saat ini? Orang-orang Lewi bagi kita saat ini adalah mereka yang meneruskan pekerjaan Tuhan, melaksanakan, menjalankan ibadah, yaitu gereja Tuhan, badan misi, atau lembaga-lembaga yayasan yang melayani, juga tentunya hamba-hamba Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Biarlah memberkati kita semua. Dimanapun kita juga berada, kita mesti menyatakan pekerjaan Tuhan disukseskan, ibadah-ibadah disukseskan. Untuk itulah kita mempersiapkan persembahan khusus untuk mendukung segala keperluan ibadah melalui hamba-hambanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kembali kami bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah-Mu. Dan juga firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami dalam kami berjalan bersama dengan Engkau. Ibadah adalah bagian yang terindah, di mana di sana kami menyatakan bakti kepadamu Tuhan. Melalui ibadah itu kami mempersembahkan yang terbaik segala hal dalam kehidupan kami. Harta, benda, persembahan, pujian, penyembahan kami, juga waktu terbaik. Untuk itu segala sesuatu yang diperlukan dalam ibadah harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Berkati hamba-hamba Tuhan yang menolong kami mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, menolong kami dalam ibadah. Tuhan beri kesehatan, gembala kami, juga para rohaniwan, para pengurus yang dengan suka rela dan sukacita, dengan penuh kasih melayani Tuhan dan kami semua mensukseskan ibadah kami. Melalui ibadah inilah kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Melalui ibadah inilah kami mendengar kebenaran firman-Mu, memperoleh tuntunan dan hikmat yang dari Tuhan dan rancangan-rancangan-Mu, sehingga umat-Mu menjalani kehidupannya sesuai kehendak dan rancangan-Mu, Tuhan. Rancangan-Mu yang adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang mulia di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Selain daripada itu, kami hidup dalam hukum-Hukum-Mu,
untuk kami berperilaku, bertutur kata, bersikap karakter seperti Kristus, di mana Tuhan mendidik kami hidup dalam kebenaran firman. Berkati setiap umat Tuhan, memberi persembahan yang terbaik, mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa, selama masa liburan, beberapa dari umat-Mu bepergian, Tuhan Engkau menjagai, melindungi setiap perjalanan umat-Mu, juga hamba-hamba-Mu, sehingga perjalanannya lancar, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan apapun. Dan dimanapun kami juga berada, kami memberitakan Injil, menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam sikap tingkah laku perbuatan yang indah, yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Tangan Tuhan melindungi menyertai semua umat Tuhan, di mana juga berada, dalam rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.